a smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I want you with six feet deep down. When I'm down, 'cause with you I'm safe and sound. Safe and sound. Safe and Halo semuanya, di sini kami dari kelas 10A akan menjelaskan tentang sumber energi nuklir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Nurlita dari nomor absen 30. Saya Dewi Oktarianti absen 10. Saya Khairunisa absen 23. Saya Zaki Afwan absen 34. Setelah ini simak videonya ya teman-teman. sound. Safe and 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 sound. Menurut Wikipedia, pengertian nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir dihasilkan dari sumber energi yang rendah, karbon, murah dan aman untuk dimanfaatkan. Bahan baku yang digunakan berupa uranium dan plutonium. Pemanfaatan energi nuklir telah diusahakan oleh para ilmuwan sejak awal abad ke-19 Masehi melalui penggunaan reaktor nuklir. Penemuan nuklir sendiri merupakan hasil dari perkembangan ilmu fisika dan kimia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dimulai pada tahun 1896, seorang fisikawan asal Prancis bernama Henri Becquerel menemukan bahwa garam uranium dapat memancarkan sebuah radiasi secara alami. Fenomena ini disebut sebagai radioaktivitas dan menjadi titik awal dari pemahaman tentang energi yang tersembunyi dalam inti atom. Kemudian penelitian ini dilanjutkan oleh pasangan ilmuwan terkenal yang bernama Marie dan Pierre Curie. Mereka berdua berhasil menemukan dua unsur radioaktif baru, yakni polonium dan radium. Penemuan ini memperluas pengetahuan ilmiah tentang struktur atom dan sifat-sifat radioaktif dari unsur-unsur tertentu. Kemudian langkah besar berikutnya terjadi pada tahun 1932 ketika fisikawan Inggris bernama James Chadwick menemukan neutron partikel netral dalam inti atom. Neutron ternyata memiliki kemampuan untuk menembus inti atom dan memicu reaksi inti. Penemuan ini sangat penting sekali karena dalam proses pembelahan inti atom atau fisi nuklir. Kemudian pada tahun 1938, dua ilmuwan Jerman yang bernama Otto Hahn dan Fritz Strassmann secara tidak sengaja berhasil membelah inti uranium yang ke-235. Penjelasan ilmiah mengenai peristiwa ini diberikan oleh Louis Meitner dan Otto Frisch yang menyebut bahwa proses tersebut sebagai fisi nuklir. Fisi adalah proses di mana inti atom besar dipecah menjadi dua inti yang lebih kecil, menghasilkan energi baru dalam jumlah yang sangat besar dan beberapa neutron baru. Penemuan ini menjadi dasar bagi pengembangan senjata nuklir yang dimana pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjalankan proyek Manhattan, sebuah proyek rahasia untuk mengembangkan bom atom. Bom nuklir pertama berhasil diuji coba pada tanggal 16 Juli 1945 di gurun New Mexico, yang dimana itu dicetuskan oleh Bapak Oppenheimer, seorang bapak nuklir dari Amerika. Beberapa minggu kemudian, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki yang dijuluki sebagai Little Boy di Jepang, yang menandai sebagai awal dari era nuklir di dunia. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama, mengurangi pemanasan global. Penurunan jumlah emisi gas buang karbon dioksida dapat dilakukan dengan pengurangan penggunaan batu bara. Energi nuklir dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil, khususnya batu bara. Selama pembangkitan listrik dengan menggunakan energi nuklir tidak dihasilkan limbah berbentuk karbon dioksida. Yang kedua, kerusakan ekosistem lingkungan. Energi nuklir yang dihasilkan melalui reaksi nuklir akan menghasilkan limbah radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah radioaktif sebagian menyebar ke atmosfer dan sebagian didaur ulang, sisanya dikemas kemudian dikubur di perut bumi atau dibuang ke dasar laut. Sisa limbah ini secara alami akan kembali menjadi isotop yang normal setelah puluhan tahun berlalu. Sisa limbah ini akan merusak ekosistem dan pada suatu lingkungan. Makhluk hidup yang terdampak limbah akan mengalami penurunan kemampuan bertahan hidup dan reproduksi serta mengalami mutasi genetik. Selain itu, kelangsungan hidup juga menurun akibat pencemaran limbah yang mengancam proses rantai makanan terutama pada sumber pangan. Dampak kelanjutan yang ditimbulkan ialah kepunahan sebagai spesies makhluk hidup.
Selanjutnya saran, jika nuklir baik digunakan untuk pembangkit listrik maupun senjata berbeda di Indonesia akan ada dampak positif dan negatif. Positifnya energi nuklir bisa menjadi sumber energi yang bersih dan efisien. Negatifnya risiko kecelakaan reaktor, limbah radioaktif dan potensi proliferasi senjata nuklir bisa menjadi ancaman serius. Pertama, prioritas pemanfaatan nuklir untuk pembangkit listrik. Indonesia bisa fokus pada pembangunan nuklir untuk pembangkit listrik yang bisa membantu memenuhi kebutuhan energi negara dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang kedua, pengaturan yang ketat. Implementasi pengaturan dan standar keamanan yang sangat ketat untuk reaktor nuklir termasuk penanganan limbah radioaktif. Yang ketiga, kolaborasi internasional. Tingkat kerjasama dengan negara-negara lain untuk berbagai pengetahuan dan teknologi nuklir serta memastikan standar keamanan global. Yang keempat, edukatif dan transparan. Lakukan edukasi publik dan yang transparan mengenai teknologi nuklir, manfaat dan risiko untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selanjutnya ada pemanfaatan energi nuklir. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. Energi nuklir diubah menjadi listrik melalui mesin bernama detektor dengan memanfaatkan reaksi berantai yang terjadi di reaktor nuklir. Biaya pembangkitan per daya listrik dengan menggunakan energi nuklir lebih murah dibandingkan dengan energi lainnya. Selain itu, energi nuklir dapat mengatasi krisis energi karena energi yang dihasilkan hampir dimanfaatkan seluruhnya. Yang kedua, pemanasan dan kelistrikan industri. Energi nuklir dapat menghasilkan panas di dalam teras reaktor nuklir. Perbandingan penggunaan nuklir jika digunakan di Indonesia dan negara lain. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa menjadi pionir dalam pemanfaatan energi nuklir yang aman dan berkelanjutan di kawasan. Namun, resiko kecelakaan dan limbah radioaktif harus diatasi dengan sangat cermat. Beberapa negara lain telah memiliki pembangkit nuklir dengan standar keamanan yang ketat. Namun, potensi proliferasi senjata nuklir tetap menjadi perhatian global. Kesimpulannya, yaitu nuklir bisa menjadi solusi energi yang berpotensi, tetapi juga menimbulkan tantangan. Indonesia harus berhati-hati dalam mengembangkan teknologi nuklir dan memastikan keselamatan masyarakat serta lingkungan sekitar. Demikian penjelasan dari kami tentang bab nuklir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan membantu pembelajaran kalian. Terima kasih. Dadah.